Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada, dan juga selamat sore untuk teman-teman yang ada di studio. Apa kabar? Baik, gimana puasanya hari ini, lancar? Lancar, semangat ya, tinggal beberapa hari terakhir nih. Semangat, mantap, luar biasa. Kita ketemu lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Wah, keren nih, semangat-semangat tuh. Soalnya tinggal 1 jam lagi terus kita buka puasa ya. Oke, seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan Bella Fauzi akan menemani Anda sampai tiba waktunya berbuka puasa nanti. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, saya mau memperkenalkan dulu para sponsor kita hari ini nih. Ada banyak banget dan semuanya keren-keren. Yang pertama adalah dari baju yang saya kenakan. Ini adalah wardrobe by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel. Selain itu ada juga sarung tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin dari PT Lakumas menggunakan serat Tencel yang dibuat di Tegal dan juga Pemalang, Jawa Tengah. Dan ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel, Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Boleh dong tepuk tangan dulu. Mantap, luar biasa sekali hari ini. Teman-teman, tema kita hari ini sangat menarik sekali karena saya tahu di sini banyak yang mempunyai hobi ini, yaitu jalan-jalan atau traveling. Siapa yang hobi traveling di sini? Banyak ya, apalagi kalau misalnya pekerjaannya jurnalis atau misalnya yang senang nulis perjalanan, itu biasanya sangat hobi sekali dengan yang namanya traveling. Nah, sebenarnya tema kita hari ini adalah traveling dalam Islam. Jadi pengen tahu seperti apa sih pandangan Islam terhadap traveling itu sendiri. Nah, untuk itu saya akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan sahabat saya, Bapak Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kayaknya ini ya, seger banget ya. Segar karena wajunya warna kuning kan. Oh iya, benar. Sarungnya juga keren banget tuh. Alhamdulillah. Pasti sarung tenun ATBM ya? Ya benar, sarung tenun. Sarung tenun, iya, makanya kelihatan keren gitu. Betul, makin benar. cakep Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, seneng traveling nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan wisata itu kan ada dalam Islam sebenarnya. Gitu. Dan itu dianjurkan kan. Bahkan Imam Syafi'i itu salah satu imam yang sangat terkenal. Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i kita tahu. Dia katakan, kamu berhijrahlah. Bepergianlah. Kamu belum dianggap sebagai anak muda kalau belum berwisata. Tentu wisata yang dalam artian positif, betul. bukan artian yang negatif atau maksiat. Tapi itu sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi saya hobi banget, apalagi istri saya. Oh gitu ya, iya. Kan istrinya Benar Bapak, itu. kalau nggak salah Kak Syifa itu juga perempuan. kuliah. Iya betul, lulusan iyalah, aduh, lulusan Mesir ya. Mesir. Lulusan Mesir, jadi memang dia belajar. Jadi saya tanya dulu waktu di Mesir ngapain? Oh, saya ke piramid, saya ke istananya ini, saya wisata, lebih banyak wisata daripada belajar. Tapi kan insya Allah itu manfaat ya. Jadi bisa jadi kalau sebenarnya traveling itu bisa masuk ke dalam kategori ibadah juga nggak sih? Bisa gini. Traveling itu sebenarnya mubah saja. Artinya sesuatu yang diperbolehkan agama. Tidak dilarang, tidak diharamkan. Walaupun ada beberapa titik ayat justru menganjurkan kita untuk berwisata atau traveling lah dalam bahasa sekarang. Kan Nabi Muhammad juga benar sekali. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Nabi Muhammad, ya. Nah, walau kemudian ada beberapa yang harus kita perhatikan. Bisa jadi traveling itu haram kalau kita tidak memperhatikan adab-adabnya. Nah, hari ini kita akan kasih tahu pemirsa tips-tips bagaimana kita bisa traveling lalu kemudian dapat pahala. Wah, tidak hanya sekedar dapat jalan-jalannya, tapi dapat pahala dalam jalan-jalan itu. Mantap, wah, seru banget nih Pak Ustadz. Aku sebenarnya masih pengen lanjut lagi, cuma udah dikasih kode aba-aba, saya udah harus break dulu. Nggak kerasa ya. Tapi kita tenang aja, akan lanjut lagi setelah yang satu ini Pak Ustadz. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin.
Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Ma, kok nasinya pakai kongbab? Kongbab baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbab, bikin kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Ada sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana ni. Action. Di mana sekarang? Bila aku dah solek budak ni, cepat pula kau datang. Lepaskan! Penipu! Hingga horor. Ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu dah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Acara ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah teman-teman, ini masih dengan tema yang pastinya digemari sekali oleh Anda yang gemar jalan-jalan, traveling dalam Islam. Nah di segmen kali ini saya ingin mengundang, ini ada Bapak Ade Bungsu yang merupakan Chief of Proposition and Syariah FWD Syariah dan juga Pandu Aprianto selaku Presiden Director dari Abinaya Tour and Travel. Kami persilakan. Assalamualaikum Pak Pandu, Assalamualaikum Pak Ade, apa kabar? Monggo, silakan duduk Pak. Diatur aja mau duduk di mana. Oke. Alhamdulillah. Nah Bapak, jadi tema kita hari ini adalah mengenai traveling dalam Islam. Nah kebetulan kan ini kalau misalnya traveling seperti misalnya haji dan umroh itu juga termasuk selain ibadah, tapi ibadah juga sekaligus traveling gitu ya Pak ya. Nah terkait dengan hal itu saya ingin membahas juga mengenai asuransi bebas tawakal dari FWD Life. Jadi ini sebagai pelaksana agen perjalanan haji dan umroh, menurut Bapak gimana sih kondisi haji dan umroh saat ini gitu? Iya, ini ke Pak Pandu juga dan juga Pak Ade. Oke, mungkin saya terlebih dulu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ya bahwasannya haji ini adalah merupakan salah satu rukun Islam dan rukun Islam yang kelima. Yeah. Dan ini adalah merupakan keinginan dari seluruh umat Muslim semuanya di seluruh dunia untuk pergi haji terutama. Dan kemudian juga kita tahu sebenarnya berjalan-jalan sangat penting, tapi apa salahnya kalau yang pertama kali adalah pergi ke Baitullah terlebih dahulu. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul, ya. betul. Jadi kalau sekarang ini haji dan umroh cukup sangat peminatnya, bahkan waktu tunggunya sekarang pun cukup menakjubkan ya, lama sekali. Dari mulai 11 sampai 29 tahun tunggunya untuk yang reguler sendiri. Tapi insya Allah dengan umroh, kemudian haji, bisa berumroh dan kemudian bisa berhaji, ini adalah merupakan solusi untuk kita semua. Dan tentunya dengan bebas tawakal nantinya tentunya Pak Ade yang akan bisa menjelaskan, ini akan bisa menjadi satu solusi untuk umat Islam di Indonesia, terutama untuk mereka bisa berhaji dan juga sekaligus bisa berumroh. Seperti itu. Iya, dimudahkan begitu ya Pak Pandu ya, baik. Nah kalau misalnya dari Pak Ade sendiri, menurut Bapak solusi apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang ingin berangkat haji dan umroh? Baik Mbak Mela. Jadi tadi Pak Pandu sudah jelaskan
animo masyarakat Indonesia untuk berangkat haji. Iya. Dan kita udah tahu juga semakin banyak pesertanya dan waktu tunggunya juga semakin panjang tentunya ya, Pak Pandu ya. Iya, betul. Nah, ada beberapa solusi yang FWD Syariah berikan dalam hal ini dalam inovasi produk asuransi syariahnya kita, yaitu kita sebut bebas tawakal, yaitu memberikan pertama adalah masalah di masyarakat itu adalah waktu tunggu yang lama dan juga biaya yang terus meningkat kan. Ya, dari tahun ke tahun tentu ada peningkatan biaya karena faktor-faktor inflasi dan sebagainya ya. Nah, dua hal ini yang kita berikan solusi sebenarnya ya kepada masyarakat. Yang pertama adalah perencanaan biaya naik haji. Perencanaan biaya naik haji, ya, baik. Ya kan, yang semakin lama semakin tinggi biayanya. Ya. Yang kedua adalah juga dengan waktu yang relatif singkat. Nah, apa sih relatif singkatnya? Ya. Artinya apa? Saat ini memang sebagian masyarakat, sebagian besar mengikuti regular haji yang diselenggarakan oleh pemerintah, ya kan. Tapi selain itu kan juga ada yang kita sebut di luar itu adalah ONH Plus ya, Mas Pandu ya, yang dikelola oleh agen-agen travel haji di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kita bisa berikan solusi ini kepada masyarakat sambil menunggu misalkan waktu yang lama menunggu itu, sebaiknya kita rencanakan lebih dulu jauh-jauh hari. Ya. Nah, di sini kita siapkan ada beberapa paket sebenarnya paket program ya, dari 1 juta per bulan sampai dengan 2 juta per bulan ya. Jadi dengan waktu tunggu misalkan 8, 9 atau 7 tahun dengan 2 juta per bulan itu bisa mengumpulkan dana yang cukup. Artinya untuk bisa memberangkat haji ya melalui program yang dikeluarkan, paket-paket haji yang dikeluarkan oleh travel agen. Ya. Dalam hal ini kita melakukan kerjasama dengan Abinaya Tour and Travel, ya, di mana Abinaya Tour and Travel punya beberapa paket-paket yang menarik untuk haji dan juga umroh tentunya. Oke, lantas untuk asuransi bebas tawakal sendiri, apa saja keunggulan yang bisa ditawarkan untuk nasabah ya yang sudah jadi makasih Mbak Bella. Dalam hal ini antara travel agen haji dengan FWD Syariah sebagai perusahaan asuransi jiwa, kita melakukan peran yang masing-masing melaksanakan perannya gitu loh. Jadi kita melakukan pengelolaan dananya ya sesuai yang direncanakan oleh si nasabah atau calon nasabah untuk merencanakan kenaikan haji, dan Abinaya dalam hal ini yang mengurus keberangkatannya ya. Artinya dua kerjasama ini kita kombinasikan. Jadi kita tahu bahwa Abinaya hanya fokus untuk mengurus keberangkatan hajinya ya, Pak Pandu ya. Jadi pengelolaan keuangannya itu diserahkan oleh FWD Life Syariah dalam pengelolaan perencanaan dana hajinya ya. Jadi kita bahwa asuransi FWD ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, di bawah OJK, bahwa kita adalah lembaga resmi yang pengelola dana asuransi syariah pada khususnya. Oke, baik. Ini kalau misalnya syariah biasanya sih memang ya lebih terjamin begitu ya Pak ya. Tapi mungkin masih ada sebagian pemirsa yang masih ragu atau belum yakin gitu. Apakah produk ini sekiranya bebas dari resiko riba? Silakan Pak Pandu atau Pak Ade yang menjelaskan. Iya, kalau dari sisi produknya sudah jelas bahwa produk bebas tawakal ini adalah produk yang dijalankan secara syariah atau berbasis syariah ya. Tentunya bahwa kita mengklaim bahwa ini syariah, kita punya Dewan Pengawas Syariah ya, dan kita juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah yang menyatakan bahwa semua produknya atau penyelenggaraannya adalah sesuai dengan prinsip syariah.
Iya, sesuai dengan prinsip syariah, jadi harusnya aman begitu ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Pandu, Pak Ade, Pak Ustadz. Nanti kita lanjut lagi, nggak apa-apa ya. Kita selalu udah harus break dulu, tapi nanti kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini saya mau mengajak Anda untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama siapa lagi kalau bukan Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa dah saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Saya dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Sekarang. Bila aku dah solek budak ni, cepat pula kau datang. Lepaskan. Penipu. Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu lah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di JAK TV. Perkembangan Islam. Tempat bersejarah, wisata religi, dan semua kajian tentang Islami. Muslimpedia. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, masih bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Luar biasa, masih semangat loh di sini di studio. Thank you ya udah nemenin Bella hari ini. Nah, sekarang nih pemirsa, waktunya saya untuk mengajak Anda semua ke Thailand. Siapa yang suka Thailand? Banyak pasti ya, saya juga suka apalagi bahasanya, sawat di kap gitu ya. Ya udah deh, langsung aja kita melihat seperti apa sih kira-kira sejarah perkembangan Islam di sana. Yuk sama-sama kita saksikan, ini dia Halal Travel by Abinaya Tour and Travel. Pemirsa, Muslim adalah warga minoritas di tengah mayoritas etnis Thai yang beragama Buddha di Thailand. Tidak ada data yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah warga Muslim di negara berpenduduk lebih dari 60 juta jiwa ini. Ada yang menyebut jumlahnya antara 6 hingga 15%. Namun, ada pula yang memperkirakan hanya dalam kisaran 4%. Warga Muslim di negeri gajah yang dulu disebut Siam ini umumnya berdiam di wilayah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Provinsi Patani, Yala, Satun, Narathiwat, dan Songkhla. Di provinsi-provinsi ini dihuni oleh sekitar 70 hingga 80% Muslim. Selain itu, ada juga yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Provinsi Patalu, Krabi, dan Nakhon Sri Thammarat.
Berdasarkan penelitian yang ada, umat Islam di Thailand umumnya terdiri atas 2 kelompok etnis. Etnis pertama adalah warga Muslim dari etnis Melayu. Mereka kebanyakan tinggal di kawasan selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Sehari-hari mereka berbahasa Yawi, bahasa asli yang mirip dengan bahasa Melayu. Tidak mengherankan bila Muslim yang berdiam di selatan Thailand sangat kental dengan budaya Melayu. Selain karena faktor geografis, juga karena memang rumpun Melayulah yang paling menonjol dalam perjalanan panjang sejarah Muslim Thailand sejak abad ke-13. Etnis lainnya adalah Muslim Thai keturunan Burma yang merupakan penduduk asli Thailand dan Burma. Mereka umumnya memeluk agama Islam karena hubungan perkawinan. Biasanya dari sisi ekonomi, Muslim Thai lebih mapan. Mereka kebanyakan tinggal di kawasan utara dan tengah negeri yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara ini. Sebagian besar Muslim Thailand, terutama yang tinggal di wilayah selatan, bekerja sebagai nelayan dan petani. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan itu ditandai dengan rumah-rumah panggung berbilik bambu yang mereka diami. Mereka taat beribadah. Suasana religius tradisional masih bisa disaksikan di sudut-sudut dusun. Setiap kali azan berkumandang, mereka segera bergegas menuju masjid. Kostum sarung dan sorban merupakan pakaian keseharian mereka. Di sana terbangun suatu komunitas religius bagaikan sebuah perkampungan pesantren. Masjid Pintu Gerbang, biasa juga disebut Masjid Kerisek, menjadi lambang Islam di negeri ini. Berada di gerbang Istana Negara, masjid ini juga menjadi penghulu masjid-masjid lainnya di Thailand Selatan. Pada tahun 1935, Masjid Pintu Gerbang diangkat menjadi situs negara dan dilarang untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Keputusan itu tidak diterima oleh umat Islam. Akhirnya pemerintah memutuskan bahwa masjid tersebut tetap menjadi situs negara, tapi boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Masya Allah. Indah sekali ya pemirsa, itu dia tadi tayangan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi bagi Anda nih pemirsa dan juga teman-teman di studio yang berniat pengen umroh, pengen naik haji sekaligus ingin menjelajahi luar negeri bernuansa Islami, jadi hitung-hitung traveling sambil ibadah gitu ya, bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatur.com. Kenapa sih harus Abinaya? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Tepuk tangan dong. Ya, masih dengan tema kita hari ini yaitu traveling dalam Islam. Saya ingin kembali bertanya nih kepada Bapak Ade dan juga Pak Pandu. Nah, ini terkait dengan kerjasama antara Abinaya dan juga FWD Life gitu ya. Ini kira-kira jenis haji apa aja sih yang direncanakan untuk nasabah asuransi bebas tawakal? Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi kita ketahui saat ini haji itu ada beberapa macam ya. Haji reguler itu tentunya dikelola oleh pemerintah saat ini. Ya. Kemudian haji ONH Plus yang kenal adalah ONH Plus atau disebut juga haji khusus. Dan ini dikelola oleh travel agent haji dan umroh. Dan kemudian juga haji yang saat ini juga tidak kita pungkiri ada. Saat ini adalah haji non kuota yang di luar dari kuota dari pemerintah Indonesia tentunya. Dan ini cukup banyak ada di Indonesia juga. Dan jenis yang kita tawarkan untuk bisa haji lebih cepat adalah jenis yang non kuota oleh pihak FWD juga. Dan ini adalah merupakan salah satu solusi sebenarnya untuk umat Islam yang ada di Indonesia, terutama untuk mereka yang menunggunya cukup lama kemudian bisa menjadi solusinya. Tadi sudah disebutkan dengan tabungan 1 juta sampai 2 juta per bulan ya. Per bulan. Nah, itu sudah bisa berangkat haji khusus ya. Haji khusus non kuota dengan fasilitas, tentunya fasilitas yang haji khusus atau ONH Plus dengan bintang 4 dan bintang 5. Nah, ini dia. Perbedaannya adalah kalau haji biasa
itu adalah mereka harus tunggu lebih lama, ya, lebih lama. Ini aja kemungkinan besar itu sudah di 8 tahun itu sudah bisa pergi haji dan hajinya khusus. Ya. Baik. Hajinya khusus dibanding kita menunggu 25 tahun sampai 11 tahun ya. Itu kan cukup lama ya. Benar, dan kemudian kita perlu juga mengeluarkan uang muka lebih besar. Dan ini tidak perlu mengeluarkan uang muka lebih besar, tapi kita hanya menabung 1 juta sampai 2 juta. Insya Allah di tahun ke-8 dan sampai tahun ke-10 kita sudah bisa pergi tanpa kita harus mengeluarkan. Contoh ONH Plus itu kita harus membayarkan 5.000 US dollar di depan. Ini tidak perlu. Ya, ini yang saya bilang adalah merupakan solusi bagi umat Islam yang di Indonesia untuk bisa pergi haji lebih cepat. Mantap. Dan kemudian juga kita program ini juga kalau kita punya tabungan, masa tabungan atau masa kontribusinya adalah 10 tahun. Kita bisa memberikan di tahun ke-5 karena kita mungkin sudah rindu Baitullah ya. Untuk menunggu 10 tahun cukup lama nih. Di tahun ke-5 kita sudah bisa pergi. Sudah bisa bahkan ya. Nah, insya Allah dengan itu kerinduan kita akan Baitullah tentunya untuk mereka yang mau pergi haji tapi hajinya masih lama nih. Oh, ternyata di tahun ke-5 kita sudah bisa berumroh dan umroh ini adalah merupakan umroh yang gratis termasuk dalam paket yang kita punya. Termasuk dalam paket yang dimiliki. Oke, terima kasih banyak Pak Pandu, Pak Ade. Kita akan lanjut lagi ya karena sudah harus break dulu, nggak apa-apa ya. Pak Haji sabar ya. Kayak Pak Haji, Pak Ustadz, ya amin amin amin. Itu doa Pak, itu doa. Iya. Saya naik haji. Iya. Oke, saya udah haji, saya naik ke punggungnya. Oh gitu, beda. Ya udah kita lanjut lagi habis ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah break ini kita akan kembali lagi dan saya ingin mengajak Anda semua untuk ikutan kuis berhadiah Geprek Bensu bagi berkah. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Ada sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Di mana sekarang? Bila aku dah solek budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan. Penibau. Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Mah, tempat ni bantu lah, Mah. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Tayangan berita di Jak TV kini tampil berbeda. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teroris ini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah, kali ini saya mau nanya dulu nih sama pemirsa dan juga teman-teman di studio. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau ikutan kuis? Mantap, banyak yang mau ikutan kuis ya. Pas banget, ini adalah saatnya untuk kita ikutan kuis Geprek Bensu bagi berkah yang akan dibawakan oleh Sarwenda dan juga sahabatnya Yayam. Silakan Sarwenda. Hanya di Geprek Bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Kembali lagi bersama aku Sarwenda di sini dan Yayam. Gimana Yayam, masih semangat? Nah, semoga kalian semua masih semangat juga ya.
Nah, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan pastinya. Dan selain itu, aku mau ngajakin kalian semua nih untuk ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget. Nah, aku punya total hadiah senilai Rp1.000.000 bagi 2 orang pemenang setiap harinya. Jadi kalau misalnya kalian hari ini gagal, bisa coba lagi besok. Jadi siapa tahu kalian beruntung. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal telepon ke nomor telepon yang ada di layar kaca Anda dan jawab pertanyaan yang aku berikan dengan benar. Tapi ada passwordnya loh. Jadi ketika aku bilang harga hemat rasa lezat, kalian jawab dengan hanya di Geprek Bensu aja. Gampang banget kan? Nah, nomor teleponnya di 0215155111. Aku tunggu ya. Nah, bagi kalian yang suka dengan mangga, buah mangga, kebetulan di Geprek Bensu ada puding mangga harganya Rp5.000. Halo, harga hemat rasa lezat. Halo, harga hemat rasa lezat. Rasa hemat hanya di Bensu aja. ulang ya. Harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu aja. Yeay, dengan siapa di mana? Dengan Ibrahim, Bu, di Karawaci. Oke, langsung ya ke pertanyaannya nih. Apa rasa puding yang ada di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu? A. Mangga. B. Duren. Mangga. Oke, selamat. Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Selamat ya. Nah, kita langsung tunggu penelpon selanjutnya. Dan selain itu, kalau misalnya kalian ada yang suka banget nih sama sahabat aku Yayam, kalian bisa langsung beli Yayam di Geprek Bensu asli ya, di outlet yang asli. Kalau misalnya yang palsu nggak ada. Yayam, kamu nggak apa-apa nih, anak-anak kamu dijual. Kalau misalnya beli yang gede kan susah ya, beli yang kecil aja. Dan kebetulan ini ada boneka tangannya dan spesial. Oh, udah ada penelpon ya. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu. Halo, harga hemat rasa lezat. Hanya di Geprek Bensu. Aja. Oke, dengan siapa di mana? Ruslan di Jakarta. Oke, langsung ya ke pertanyaannya. Berapakah harga paket garpu yang disediakan di outlet Geprek Bensu asli by Ruben Onsu? A. 5.000. B. 5 juta. A. 5.000. Oleh, selamat. Anda mendapatkan Rp500.000 dan pajak ditanggung pemenang. Iya, makasih. Dia suaranya malu-malu. Iya, makasih. Oke. Nah, terima kasih buat semua para pemirsa yang udah ikutan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi yang pastinya aman banget. Oke, sekian dulu dari aku Sarwenda dan Yayam. Silakan Bella. Di Geprek Bensu aja. Terima kasih banyak Sarwenda dan juga Yayam. Dan pastinya saya juga mau mengucapkan selamat bagi pemirsa yang sudah berhasil memenangkan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Nah, ini masih dengan tema kita hari ini, yaitu traveling dalam Islam. Saya ingin kembali lagi bertanya kepada Pak Ade, Pak Pandu dan juga Pak Ustadz nanti ya. Sabar. Nah, jadi untuk Pak Ade dan Pak Pandu nih, kira-kira untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin mencari tahu lebih lanjut, lebih banyak mengenai asuransi bebas tawakal, itu gimana caranya? Dapat langsung kontak ke websitenya, lihat websitenya Abinaya Tour and Travel, www.abinayaturandtravel.com ya. Atau kunjungi kantor-kantor perwakilan Abinaya Tour and Travel di seluruh Indonesia. Dan tentunya juga bisa kunjungi websitenya FWD, yaitu www.fwd.co.id. Oke, ya. mantap. Di situ nanti slash bebas tawakal, cari bebas tawakal. Di situ bisa juga lihat informasi produknya. Bisa lihat juga informasi produknya dengan mengunjungi website tadi. Iya. Mantap. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Saya mau mastiin dulu nih sama teman-teman. Bagaimana, sudah harus break maghrib? Sudah harus break maghrib, nggak kerasa ya. Jadi kita memang harus break dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua mencari berkah. Amin.
Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Semarakan suasana Hari Raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana ni. Action. Pakai di mana sekarang? Bila aku dah solek budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan. Penibau. Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Mah, tempat ni bantu dah, Mah. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Tayangan berita di Jak TV kini tampil berbeda. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Update kabar terkini. Sudah perintahkan kepada Kapolri untuk menghentikan aksi-aksi teror sini. Perdebatan, isu-isu hangat. Talk show akrab dan up to date. Kenaikan penerimaan itu sekitar 9,9%. Semua terangkum dalam Newsroom. Tradisi Ramadan di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Ramadan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Salam dari timur, pesan damai untuk Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang memberi panduan bagaimana kita hidup yang baik dalam konteks hubungan sosial kita di dunia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Satu di antaranya adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang bertakwa itu adalah mereka yang melaksanakan semua janjinya ketika mereka telah berjanji, menunaikan komitmennya ketika mereka telah berkomitmen. Di dalam awal surah Al-Maidah juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akadmu. Rasanya para pemirsa, kehidupan kita ini adalah keseluruhan dari akad-akad itu. Ketika kita akan berkeluarga, ada yang disebut dengan akad nikah, hubungan yang terbangun. Begitu akad itu terjadi, maka terciptalah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketika kita bekerja di suatu instansi pemerintah misalnya, atau di perusahaan, kita menandatangani kontrak kerja. Itulah akad. Dan begitu kita menandatanganinya, maka ada hak dan kewajiban yang berlaku kepada kita.
bagaimana Islam memandang keseluruhan dari hak dan kewajiban itu, termasuk hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Rasulullah SAW menegaskan sebagai panduan bagi kita, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Orang-orang muslim itu terikat dengan semua akad-akad yang mereka sepakati. Sebagai kepala keluarga, dalam konteks keluarga, konteks pekerjaan, konteks berbangsa pula. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali kalau ada di dalam kesepakatan itu sesuatu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka tidak mengikat bagi seorang muslim. Kita cek bagaimana komitmen kebangsaan kita. Adakah yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Jawabannya tidak. Semua dasar negara kita, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan pokok yang mengatur kita sesungguhnya senafas dan selaras dengan tuntunan Islam. Maka bagian dari berislam yang baik adalah menunaikan semua komitmen-komitmen kita dengan sebaik-baiknya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara itu juga bagian dari komitmen kita. Bahkan pun dalam keseharian para pemirsa, ketika kita sedang berkendaraan, lalu tiba-tiba ada lampu lalu lintas menyala merah. Pilihan ada dua, Anda berhenti atau terus. Kita berhenti. Mengapa? Itu bagian dari penghormatan kita terhadap kesepakatan kita sebagai bangsa. Ketika kita sudah sepakat sebagai bangsa, maka semua aturan-aturan yang dibuat untuk memastikan agar hidup kita nyaman, interaksi kita bisa menjadi interaksi yang produktif dan konstruktif, kita harus hormati itu semua. Itu adalah bagian dari komitmen yang dimuliakan oleh Islam. Maka bisa dikatakan bahwa ketika kita menjaga, menghormati peraturan-peraturan yang ada, ketika kita disiplin di dalam melaksanakan tuntunan-tuntunan atau aturan yang mengatur kita di Indonesia, maka sesungguhnya kita sudah menunaikan perintah agama. Dan kalau kita niatkan itu semua sebagai bagian dari melaksanakan perintah Allah, maka itu akan menjadi ibadah bagi kita. Anda stop ketika lampu menyala merah dengan niat bahwa Anda menghargai komitmen berbangsa, itu juga adalah ibadah untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kita semua, bangsa Indonesia, di dalam komitmen yang telah kita sepakati, membangun bangsa ini sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi semua kesepakatan, hak, dan kewajiban yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya menyediakan daging segar, daging beku, daging olahan, aneka sayuran, daging ayam, daging kambing, serta bumbu masak. Selama bulan Ramadan, toko kami buka pukul 7 pagi sampai 9 malam di Jalan Keranggan Raya nomor 45. Dan saya Diana Dewi dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan selamat berbuka puasa. Yang baru dari Geprek Bensu, menu spesial Ramadan, geprek bensu saus opor ayam, bensu nugget,
puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Ramadan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbab. Ma, kok pakai kongbab sih? Kongbab baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbab. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbab enak. Makan nasi kongbab dulu yuk. Kongbab, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Ramadan ya cap kaki tiga. Jangan salah, larutan ya cap kaki tiga. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Semarakan suasana hari raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa dah saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Saya dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Di mana sekarang? Bila aku dah solek budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan. Penipu. Hingga horor. Saya ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu lah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Acara ini dipersembahkan oleh Yeay, alhamdulillah kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Gimana, udah buka puasa semuanya? Sudah ya. Aminnya aja beda. Iya. Ini di sebelah saya juga beda nih, semangat banget ya, seger kayaknya habis buka puasa. Ya sudah deh, saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda, teman-teman di studio dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa kalau bisa berbukalah dengan yang manis dan semoga hari ini Anda berbuka puasa ditemani oleh orang-orang yang manis pula gitu ya Pak ya. Iya, dan semoga hari ini ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini masih lanjut nih tema kita yaitu traveling di dalam Islam. Pak Muhammad Azhari deh sekarang, gimana nih inti-inti yang pengen disampaikan? Sebenarnya tuh traveling dalam Islam itu adabnya seperti apa sih? Baik, pertama istikharah. Istikharah, sholat. Untuk menentukan waktu. Enggak, istikharah itu tidak hanya terkait dengan jodoh, sholat, ya sholat istikharah maksud saya. Sholat sunnah mutlak yang di dalamnya diisikan meminta petunjuk Allah kapan tepatnya kita berangkat. Oke. Astaghfirullah birahmatihi khiyaratan fi afiyatin. Ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu, semoga pilihan aku ini pilihan darimu yang penuh dengan keselamatan. Yang kedua, tentukan waktunya kalau mau wisata itu. Misalnya waktu-waktu sunnah, Nabi SAW kalau mau bepergian itu Selasa,
Selasa, Kemis, Sabtu. Ini hari-hari sunnah di mana Nabi SAW kalau mau bepergian. Lalu kemudian beri wasiat kepada sanak famili yang ditinggalkan. Misal jangan lupa ini kalau saya tidak ada di rumah tetap kewajibannya dilakukan. Kamu tetap sekolah, tetap ngaji, tetap sholat gitu lah. Yang keempat, kasih tahu keluarga, baik keluarga kita terdekat maupun tetangga. Sekarang saya kira soal ngasih tahu ini mudah lah ya. Gampang. Teknologi, komunikasi segala macam udah canggih. Orang dulu tuh haji 6 bulan, 3 bulan baru nyampe. Orang udah lupa aja dia udah baru pulang. Nah, itu dia. Iya, makanya Masya Allah. Nah, apalagi ini terkait haji ya. Apalagi wisata. Saya mengatakan wisata haji bukan mengartikan bahwa haji itu sekedar tanda kutip sekedar wisata, tidak. Tapi haji pada satu posisi sebagai ibadah syariah, tapi satu sisi wisata yang mendatangkan pahala. Karena itu kita juga harus punya adab dalam berwisata haji. Salah satunya memahami substansi-substansi dari simbol-simbol ritual. Karena haji tidak hanya sebatas ritual, karena dia juga disebut ibadah syukuriyah, ibadah simbolik. Kita pakai pakaian ihram, mungkin Bapak dari Abinaya ini lebih tahu. Kita pakai kain ihram, kainnya putih, ini melambangkan bahwa tidak ada status sosial di sisi Allah. Dari manapun kamu, apapun warna darahmu, kamu adalah hamba Allah. Sampai di sana kau pakai pakaian putih. Ketika tawaf, bayangkan 21 juta kemarin jamaah haji tahun kemarin itu, dari sekian juta orang yang berhaji, mereka hanya tujuannya Ka'bah. Apa maknanya? Ketika tawaf, makna simbolnya adalah menghanyakan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Banyak yang kita pandang tapi tujuan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Saya kira ini perlu digali lebih dalam sehingga pesan-pesan substansi haji itu lebih terpatri dalam hati kita sehingga menambahkan kekhusyukan. Mantap, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Azhari dan terima kasih banyak juga Pak Ade dan juga Pak Pandu atas sharingnya hari ini. Semoga juga akan bermanfaat bagi teman-teman studio dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih untuk Anda juga pemirsa, yang pastinya juga terima kasih untuk Abinaya Tour and Travel untuk wardrobe yang saya kenakan by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel, dan pastinya untuk sarung tenun ATBM atau alat tenun bukan mesin dari PT Lakumas menggunakan serat Tencel yang dibuat di Tegal dan Pemalang Jawa Tengah yang dikenakan oleh betul, cakep banget tuh kainnya. Dan pastinya juga Hanamasta, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh